Safi, aku memukul kamu. Dorob, aku memukul kamu. Subhanallah. Safira, kamu memukulku. Dorob, Safi apa? Naura, aku memukul dia. Yes. Dia memukulku. Gimana kelas nih? Tanggung jawabnya siapa kira-kira? Diangkat ya, yang jadi ketua. Yang ini aja, Mbak Anandur jadi ketua sini. Punya tanggung jawab untuk mengelola kelas. Yang 4 ini harus bisa. Kalau 4 ini nggak bisa, berarti Mbak Anandur salah. Tahu nggak? Berarti Mbak Anandur salah. Karena yang 4 ini kelasnya kelas apa? Mafaza. Mustobe. Dan Mustobe coba angkat tangan coba. Pak Amma Antiman. Itu siapa namanya? Oke, sekarang Kak Afifah. Aku memukul kalian. Sekali lagi, aplikasi kodenya aja ya. Yang deretan ini ini berarti jumlahnya 1 orang. Yang 2 ini berarti 2. Ya. Yang 3 berarti ini jumlahnya banyak, 3 lebih. Oh ya. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'ala dengan fa'alat, dengan fa'alta, dengan fa'alti itu menunjukkan ke 1 orang. Fa'ala, fa'alta, fa'altuma itu berarti menunjukkan ke 2 orang. Fa'alu, fa'alna, fa'altum, fa'altunna itu berarti menunjukkan ke banyak orang. Itu ya. Dipisah di sini. Ini gini, jadi gini. Kalau bisa pakai penggaris biar lurus. Nah, ini ghaib. Ini mukhatab. Apa itu ghaib? Orangnya nggak ada. Kalau mukhatab, orangnya bukan. Fa'ala dia, fa'ala mereka, fa'alu mereka, fa'alta fa'alat dia, fa'alta, fa'alata mereka berdua, fa'alna ya mereka semua berdua. Ini ghaib, nggak ada orang. Nah, interaksi
ngobrol itu mulai ada pada sini. Fa'alta kamu, fa'altuma kalian, fa'altum kalian semua, fa'alti ya kamu, kalian berdua, kalian semua. Nah, tinggal fa'altu aku, fa'alna kami, fa'ala fa'alu ghaib tapi laki-laki, fa'alata fa'alna ghaib tapi perempuan. Aslinya ghaib mudzakkar muannas. Fa'alat mukhatabnya mukhatab mudzakkar. Fa'alta, fa'altum fa'altum fa'alti. Ini namanya muannas. Ada yang belum paham? Ulfi paham belum? Udah bener ya? Syafira paham? Kalau belum bilang belum. Tapi yang tanggung jawab Mbak Anan paham belum. Yang udah paham siapa aja, yang belum siapa. Waktu takror kalau bisa bersamaan. Hidup kita sementara ini difokuskan ke sini sampai semuanya lancar. Ingat, dalam satu kelas kalau berhasil tidak ada yang paling pinter, tidak ada yang paling bodoh, semuanya. Kalau ada satu kelas yang ada rankingnya, berarti kelasnya belum berhasil. Kelas itu kalau ada rankingnya belum berhasil. Ini kelas satu kelas yang berhasil adalah satu kelas dikasih ilmu paham semua. Kalau dikasih ilmu yang satu paham, yang satu pelangap longo, berarti belum satu kelas itu. Paham gitu kayak itu? Oke, coba doroba hasil Bukhari. Daraba darabun darabat darabata darabna darabta darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtanna darabtu darabna. Baik, sekarang kalau aku memukul berarti dorob. Tinggal dikasih kamu bahasa Arabnya apa? Aku dia memukul berarti dorob tak laki-laki, dorob ti perempuan, dorob tak laki-laki, dorob ti perempuan. Paham ya? Kalau dia memukulku dorob tak ni, sambung dorob tani. Dia memukul doroba, aku ni dorobani. Mereka berdua memukulku doroba, mereka berdua doroba, ni dorobani. Oke, sekarang menuju ke Akilah. Dia memukul kalian. Dorobakum. Berdua. Mereka semua. Ya, ini juga sama dia. Ya. Apa? Mereka berdua. Mereka semua. Ya, itu ya sudah. Cuman ini adalah yang perempuan, ini laki-laki. Nah, ini kamu, kalian berdua, kalian semua. Ini kamu, ini kalian berdua, fa'altuma. Ini fa'alta, ini fa'alti. Berarti ini laki-laki, ini perempuan. Kalian semua. Fa'altum dengan fa'altunna. Dia fa'ala dengan fa'alat. Kalau fa'ala untuk laki-laki. Dia memukulku, fa'alani. Dia memukulku, fa'alat sini.
Mereka berdua memukulku. Fa'alani. Mereka berdua memukulku. Fa'alatani. Mereka semua memukul. Fa'aluni. Mereka semua memukul. Fa'alnani. Dia memukul, kamu memukulku. Fa'altani. Kalian berdua memukulku. Fa'altumani. Kalian semua memukulku lah, khusus buat ini dikasih wawu. Fa'altumuni. Ada wawunya di belakang untuk fa'altum. Fa'altumun. Oh, ada wawunya tuh ya. Jadi mimnya doma. Fa'altumu, bukan fa'altum. Fa'altumun. Ya, sekarang di sini ya. Huma, hum. Ha, huma, hun. Ka, huma, kum. Hi, huma, kun. Ni, nah. 3. Mereka berdua. Mereka semua. Hai. Ha, dia. Mereka berdua. Mereka semua. Kamu. Kalian berdua. Kalian semua. Ini lagi, kamu lagi. Ki. Kalian berdua. Kalian semua. Aku, kamu. Ini maf'ul bihnya. Jadi bisa diterapin. Dia memukulku. Fa'ala ni. Ya. Kamu memukulku. Fa'alta ni. Mereka semua memukul dia. Fa'alu. Mereka berdua memukul kalian. Fa'alakum. Kalian tuh kalian semua. Kalau Abi mau kalian, dan kalian semua. Kalau kalian berdua khusus. Kalian semua memukulku. Fa'altumuni. Kalian semua memukul dia. Fa'altumu. Kalian semua memukul dia perempuan. Fa'altumu. Paham? Kalau kelas-kelas yang lain, insya Allah Abi rajin saya. Tapi patokan Abi bukan kelas yang lain. Patokan Abi ini. Ustobe dah. Ya, Ustobe. Jadi usahakan Ustobe untuk besok pada bisa semua. Jadi besok tuh ada, sekarang kan leisure kan, nah, hari Kamis tuh leisure. Nanti hari Kamis belajar, Jumat belajar, Sabtu udah lancar. Sekali lagi belajarnya jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri nggak bisa. Makanya Mbak Anda Nur nggak boleh egois. Dian nggak boleh egois, terus sendiri salah. Ingat teman saya yang mesti. Udah bisa belum? Belum banyak. Yang belum bisa nanya. Yang udah bisa ngasih tahu. Paham tuh? Jangan egois, harus pinter semua. Dian pinter, Mbak Anda Nur pinter. Tapi kalau ada yang belum bisa, berarti bodoh. Paham ya? Pinter? Enggak pinter. Kenapa? Itu anak buahnya ada yang nggak pinter. Pemimpin yang pintar itu akan membuat anggotanya pintar semua. Pemimpin yang pintar itu akan membuat anggotanya pintar. Pemimpinnya pintar, cerdas, bisa jawab. Tapi ada anggota yang nggak bisa, berarti pemimpinnya nggak pintar gitu. Nggak bisa bikin pintar sih, pintarnya dimakan sendiri.
Jadi satu kelas nih, Abi harap lancar. Sekali lagi, untuk bisa Abi percaya kalian bisa, tapi untuk lancar. Wah, sekarang Mbak Ulfi. Aku memukul dia, perempuan. Faal. Mukul tuh dorong. Ulfi lumayan. Ustazah Safira. Dia perempuan memukulku. Hah? Dor. Mukul bukan faal. Abi bilang kamu mereka berdua tuh. Saya perempuan memukulku. Kalian apa kamu kan? Dia perempuan memukulku. Dia perempuan memukulku. Dorobat. Dia laki-laki memukul mereka. Naura. Dorobatna. Sahih. Kalau sahih bilang sahih. Kalau salah bilang khotok. Sahih. Al-an anta ya Habibah. Siapa namanya Bilqis? Kami memukul mereka semua laki-laki. Dianya jangan gatal, seletik. Ayo, kami semua memukul mereka. Dilempar ke Afifah. Oke ya, clue-nya Ulfi dan Afifah udah dapet. Tinggal kita bantu dan kita tolong teman kita yang terhormat ini. Safira, terus Naura dan Bilqis. Bisa nggak kira-kira teman-teman yang lain? Bisa nggak? Dibagi tugas nih. Akila nih, bentar nanya dulu. Jadi gurunya apa jadi muridnya? Mereka berdua memukul kalian. Dorobakum, benar. Artinya udah bisa, tinggal lancarin kan gitu. Nah, kalau Safira jangankan lancarin, bisa aja belum. Gitu kan. Kalau mikir sama sejam tiba cetuk bener, berarti sebenarnya dia adalah orang yang bisa tapi belum lancar. Abi butuh lancar. Untuk yang gede-gede butuh lancar. Nah, untuk anak-anak plus kedua, Abi butuh bisa. Bisa nih. Aku mencintaimu, ahbabtuka. Aku membencimu, abghadtuka. Dan kamu membenciku, abghadtuka wa abghadtani. Aku membunuhmu dan kamu membunuhku, qataltuka wa qataltani. Nanti bisa begitu nanti. Aku mencuri bajumu dan kamu mencuri bajuku. Saroktu thiyabaka wa sarokta siyabi. Tapi lama-lama bisa lancar. Mudah-mudahan generasi kalian, generasi pertama yang nanti akan bisa talakoh lughah bil arabiyah. Tapi pengen di sini ngomong bahasa Arab semua. Tapi kelas kalian lah mentor pertamanya. Sebelum-sebelumnya kelas-kelas kuliah itu adalah kelas-kelas yang mendedikasikan dan mengabdikan dirinya pada ilmu. Nah, sekarang kalian abdikan diri kalian untuk bahasa Arab. Paham ya?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. itu mengatakan, ta'allamul arabiyyah, belajarlah bahasa Arab. Li'anni arabiyyun wal qur'ana arabiyyun wa lughata ahlil jannati fil jannati arabiyyun. Belajarlah bahasa Arab. Ingat 3 perkara kalau bahasa Arab. 1, aku kata Rasul orang Arab. Kedua, Al-Quran bahasanya bukan bahasa Jawa apa Sunda, tapi bahasa Arab. Ketiga, ahli surga ketika bicara nanti di surga itu ngomong bahasa Arab. Jadi nggak bisa bahasa Arab, kamu nggak masuk. Pertanyaan malaikat mungkar nakir. Sopo Tuhanmu, nggak ada. Man Rabbuk, iya kan? Nama Rabbuk tuh kira bahasa Madura bahasa Arab. Bahasa Arab. Sepenting itu bahasa. Dengan bahasa Arab kalian akan mempelajari syariat Islam. Kamu pinter dulu bahasa Arab, maka agama Islam akan kalian kuasai. Jadi kalian pengen pinter apa? Nah, pengen pinter apa? Fikih. Ini pinter semua. Kuncinya itu ada pada sorof nahwu. Sorof nahwu itu adalah alat untuk mengerti bahasa Arab. Bisa baca kitab. Kamu baca kitab, begini. Suami harus begini, itu di kitab semua isinya. Jadi kalau tidak bisa bahasa Arab tuh tidak dianggap ahli agama. Tidak dianggap. Ta'allamul arabiyyah fa innaha dhahaba tudhahibul uqul. Belajarnya bahasa Arab karena bahasa Arab itu akan mencerdaskan otak. Kenapa? Karena puyeng belajar. Kalau kamu belajar yang puyeng, nanti pelajaran-pelajaran yang nggak puyeng. Ngerti kan? Kamu bergaul dengan orang bandel bisa. Kamu nih bergaul dengan orang bandel bisa, yang tadinya nggak sholat jadi sholat, yang tadinya ahli maksiat jadi taat, yang tadinya durhaka sama orang tua jadi patuh gara-gara kamu. Dan itu bandel banget dan bisa ditaklukkan oleh tangan kamu. Yang bandel saja bisa ditaklukkan, anak TK bisa ditaklukkan gitu Mas. Apalagi santri baton yang kalau orang bicara pada dengerin. Anak TK kalau ibu guru bicara loncat sana loncat sini. Apa dikira nggak sulit? Susah banget jadi guru TK tuh. Harus nyanyi dulu, gurunya harus geol-geol pinggang dulu, harus apa dulu untuk ngerayu anak-anak biar dengerin. Kamu kan nggak usah dirayu-rayu, ayo Safira. Gak perlu kan begitu. Udah cukup Abidat, kamu dengerin. Itu artinya level kamu sudah level baik. Lah ngajarin kamu tuh gampang, ketimbang ngajarin anak-anak STM, ketimbang ngajarin anak-anak TK, ketimbang ngajarin para preman. Diajarin tuh pada ngerokok. Dengerin juga, malah main HP, malah teleponan diajarin. Sampai-sampai gurunya pesimis. Lanjut. Tapi kalau kita bisa dan mampu untuk menumpas para preman, arti kita pun akan mampu ngajar di sini. Kalau kita belajar bahasa Arab sesusah itu, maka pelajaran-pelajaran yang lain, fikih, tafsir, hadis, akhlak, tasawuf, waris, sirah, fikih macam-macam, fikih istihadah, fikih semuanya akan kamu kuasai. Kunci, ini 3 kunci yang namanya nahwu sorof. Kamu baca Quran tuh bisa sambil nangis beneran. Bukan nangis beneran. Baca Quran. Oh ini mengandung doa, ini adalah permintaan ini kepada ini jadi ingat begini. Itu baca Quran kalau sorof tuh bener baca Quran. Ya bacaan Quran harus dengan tajwid. Tapi untuk merenungi arti dan maknanya
itu harus dengan nahwu. Sorof. Kalau nggak ngerti nahwunya, nggak ngerti sorofnya, mana mungkin dia bisa meresapi Al-Quran? Kan bisa lihat terjemahan, susah. Kadang-kadang terjemahan itu nggak sama. Abi sering lihat kok terjemahan nggak sama dengan teks asli. Biarlah bersungguh-sungguhlah untuk belajar bahasa Arab. Nah, kuncinya kamu ikut aja dulu di sini dulu. Pelajaran domir kamu lancar. Ada dua pelajaran yang di dalam nahwu sorof. Di dalam nahwu sorof ada 3 yang akan kamu lalui musubat. Aku kasih tahu dari sekarang ya. Ada 3 yang akan kamu lalui yang susah-susah, seakan-akan muncak pedang. 1 ini. Kedua, i'rab nanti. I'rab udah bisa kan? Mudah-mudahan bisa. I'rab nanti susah. Ketiga, i'lal nanti. Buang. Abi aja kalau i'lal kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Abi aja. Tapi kamu melalui domir, melalui i'rab, melalui i'lal, wish. Ngaji nahwu yang lain enteng. Ingat ya. Jadi siap-siap aja kamu ngadepin musuh ini. Perang. 1, apa namanya? Domir. 2, I'rab. 3, I'lal. terus ilalnya nanti aja nggak apa-apa deh. Kalau bisa sekarang. Tapi nanti domir, nah, domir ada pada sorof, i'rab ada pada nahwu, ilal ada pada sorof lagi. Lalui ini. Dan nanti domir kalau udah paham ngapain nanti juga bisa. I'rab udah paham nanti bisa i'lal, bisa fa'il, bisa naibul fa'il, bisa mubtada, bisa khobar. Ini anak buahnya i'rab. Jadi kuncinya ilmu adalah nahwu sorof. Dan kuncinya nahwu sorof ini. Jadi untuk mampu menggebrak nahwu sorof harus pinter ini 3. Domir, habis domir ada bab lagi. Enggak langsung. Di situ i'rab. Atau seakan-akan kamu belajar 3 ini seakan-akan udah belajar semua nahwu sorof. Seakan-akan. Yang jelas kuncinya itu. Persiapan bab-babnya. Pertama kita langsung menghadapi bab besar yaitu bab domir supaya melatih otak. Setelah bab domir nanti kesananya gampang. Kita menjelaskan kalimat itu ada 3 isi fi'il huruf. Fi'il itu ada sekian. Ini sifat mandi mudhari ini gampang. Loh, nanti tiba-tiba i'rab. Nah, i'rab ini yang gede lagi. Cuma taksir ketika rofa alamatnya dengan waw, ketika nasab alamatnya dengan alif, ketika jar alamatnya dengan ya. Fathah sebagai alamat i'rab jar bertempat pada 3 tempat. Yang pertama adalah pada 1 tempat yaitu fathah sebagai alamat i'rab jar bertempat pada 1 tempat yaitu isim ghairul munsab. Ya sebagai alamat i'rab nasab bertempat pada 1 jamak mudzakkar salim, 2 isim tasniyah, 3 jamak taksir. Itu pun harus hafal. Dan bukan sekedar hafal, lancar. Nah, nanti setelah i'rab nanti kamu belajar baca kitab. Domir bisa, i'rab kamu belajar baca kitab. Nah, nanti i'lal belakangan. Inti monsternya ada 2 dulu. Yang pertama domir, yang kedua kamu kuasai baca kitab, terjemahin, bisa jelasin, bisa ngajar, bisa apa. Nanti kesempatan waktu. Tantangannya 1 lagi. I'lal sudah bisa, kamu kuasai tabahur, bilang dulu. Kamu menguasai bagaimana tidak. Dan kun aliman, kalau bisa kata Nabi, jadilah orang yang alim, pintar. Kalau nggak bisa jadi orang alim, au muta'alliman, jadilah orang yang masih jadi santri belajar. Nggak bisa jadi orang alim, tidak bisa belajar, maka au mustamian, udah duduk aja di masjid, dengerin nggak paham nggak apa-apa. Dengerin nggak sempet karena sibuk, au muhibban, minimal kamu cinta sama ulama. Jadi Rasulullah mengatakan kun, jadilah kamu aliman, orang berilmu.
Kalau nggak bisa jadi aliman, au muta'alliman, jadi orang yang belajar. Au mustami'an, jadi orang yang mendengarkan. Au muhibban, jadi orang yang cinta pada Allah. Wallahu a'lam.